Yesusku. Emas dan perak tidak kuberikan padamu. Sumpah urapan yang baru kuberikan padamu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Emas dan perak tidak kuberikan padamu, saudara. Apa yang kupunya, yang emas perak tidak baru dapat beli, yaitu sumpah urapan yang baru menjadi milikmu, especially young people, di dalam nama Yesus. Terimalah. Sekarang pencet pianonya dengan siku Anda. Pencet pianonya dengan siku Anda. Pencet pianonya dengan kaki Anda. Pencet pianonya dengan telinga Anda. Sekarang keluarkan lidah Anda, pencet pianonya dengan lidah Anda. Pencet pianonya dengan lidah Anda. Keluarkan lidahnya, pencet pianonya dengan lidah Anda. Teman-teman yang terkasih, berjumpa kembali di channel Apologetika Eksklusif. Bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan melihat video-video saya yang saya upload di sini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan dan dicerdaskan dalam iman Kristen. Dukung terus channel ini supaya kita bisa bekerja sama dalam memberantas kesesatan dan ketidakbenaran dalam iman. Walaupun kita tahu bahwa ketidakbenaran dan kesesatan yang dibuat oleh si pendusta iblis itu tidak akan berhenti sebelum pada masanya. Teman-teman, kita sudah melihat dan sudah beredar video dari Philip Mantova, dan salah satunya tadi yang saya tampilkan di awal, yang mencoba membuat satu dalam tanda kutip mujizat dan tanda tanya itu, teman-teman ya. Dan secara pribadi atau secara mendasar saya mengatakan bahwa itu bukan dari iman Kristen, berdasarkan pada Alkitab. Jadi orang Kristen yang paham Alkitab tidak akan pernah membuat hal yang sama yang telah ditampilkan oleh Philip Mantova. Tanggapan saya, teman-teman, bahwa Philip Mantova salah satu pastor yang susah dinasehati. Philip Mantova salah satu pastor yang susah dinasehati. Pastor ini kan ini sebutan bagi mereka, disingkat menjadi PS. Jadi mereka tidak SOR kalau dipanggil sebagai pendeta. Nah, ia atau Philip Mantova ini menyetarakan diri dengan Rasul Petrus. Kalau kita lihat videonya tadi, dia mencoba mengutip itu Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, kata-kata Petrus itu. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi konteksnya itu Petrus melihat orang lumpuh, dan kemudian Rasul Petrus menyembuhkan itu dengan kata-kata yang saya bacakan tadi ya. Nah, jadi Philip Mantova ini menyetarakan diri dengan itu, teman-teman. Jadi saya melihat bahwa orang yang menyetarakan diri dengan Tuhan itu sebenarnya antikristus ya. Nah, kenapa? Ya, demikian teman-teman. Karena ayat hanya eksklusif dilakukan dan hanya sekali oleh Petrus. Jadi ayat itu sebenarnya hanya eksklusif. Ya, hanya eksklusif untuk para rasul, teman-teman. Atau hanya eksklusif
pada peristiwa kejadian pada saat itu. Ya, itu maksudnya. Nah, dasarnya apa teman-teman? Pertama, dasarnya adalah prinsip Alkitab atau prinsip dalam penafsiran Alkitab. Nah, apa yang dia kutip ini adalah merupakan teks Alkitab yang bersifat berkarakter deskriptif atau cerita dan bukan ajaran atau keharusan, teman-teman. Nah, inilah kesalahan banyak dari pendeta karismatik, baik dalam mengutip semisal Kisah Rasul pasal 2 1-4 itu tentang bahasa roh, dan terlebih dalam surat-surat Korintus, teman-teman ya. Jadi mereka mengutip dasar bahasa roh itu adalah ayat-ayat yang bersifat atau kejadian pada saat itu yang bersifat deskriptif dan bukan bersifat didaktis, teman-teman ya. Nah, jadi itu salah satu kesalahan dari kebanyakan orang-orang karismatik ini. Yang kedua, justru ayat-ayat yang bersifat didaktis itu yang mereka abaikan, yang bersifat pengajaran itu sebenarnya. Nah, tetapi ayat-ayat yang bersifat deskriptif itu selalu mereka tekankan. Nah, jadi teman-teman, jangan menggunakan ayat-ayat yang bersifat deskriptif untuk dijadikan sebagai dasar ajaran, tetapi gunakan ayat-ayat yang bersifat didaktis dan harus atau sebagai keharusan bagi iman Kristen supaya tidak menjadi kekacauan seperti yang dilakukan oleh Philip Mantova ini ya, teman-teman ya. Nah, karismatik ini yang kedua. Karismatik ini selalu berkata bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi pada kenyataannya sangat dan sangat serupa dengan dunia, teman-teman. Baik dalam khotbah-khotbahnya mereka maupun dalam praktek liturginya. Itu kita tidak bisa bedakan mana konser duniawi ya, mana konsernya Judika dan mana ibadah karismatik. Kita tidak bisa membedakan. Nah, kita sudah melihat tadi bagaimana perbandingan dari Romi Rafael dan apa yang dilakukan oleh Philip Mantova. Jadi pesan saya begini teman-teman, hati-hati bagi mereka yang selalu mengatasnamakan kebenaran, yang selalu mengatasnamakan Tuhan Yesus. Bukankah di dalam Matius pasal 7 itu sudah diingatkan bahwa banyak mereka yang melakukan tanda-tanda ajaib dan menyebut nama Tuhan, tapi akhirnya mereka tidak dikenal oleh Tuhan. Siapa mereka itu? Ya, orang-orang ini yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci, lalu mengatasnamakan Kristus. Tetapi sialnya banyak orang yang mengikut mereka oleh karena ketenaran mereka, oleh karena mereka itu pandai membuat yang namanya itu ya, mengkontekstualisasikan diri. Mereka pandai mengkontekstualisasikan diri di dalam dunia yang sudah hancur ini, teman-teman. Sehingga para pengikut-pengikut mereka itu sebenarnya mereka itu tidak paham apa-apa sebenarnya. Orang-orang datang pada Yesus dan mereka diberi makan, tetapi akhirnya mereka disalibkan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak paham. Mereka itu, orang-orang yang banyak itu hanya mau apa yang baik dan suka hati mereka di situ. Mereka keinginan hati mereka itu terpenuhi. Keinginan yang bersifat duniawi mereka itu terpenuhi, teman-teman. Itulah mereka datang pada Yesus, tapi akhirnya mereka menyalibkan Yesus, teman-teman. Jadi tolong hindari para pendeta yang ajarannya ini tidak sesuai dengan kitab suci. Tantangan buat para pendeta karismatik, silakan buktikan dari dalam kitab suci ajaran yang pernah saya kritik ini, apakah ada dasarnya dalam kitab suci. Only scripture, kalau Anda masih mengaku sebagai Protestan. Maka untuk itu saya menganggap bahwa orang-orang yang tidak bisa membuktikan ajaran mereka yang aneh-aneh, terutama dari golongan Sikiraba-raba, itu penyesat dan sangat menyesatkan, teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah sedikit berhenti membahas karismatik ini, tetapi dalam waktu tidak lama ini saya melihat bahwa sudah berkeliaran ini ajaran yang sesat-sesat ini.
Lorina akan terjatuh ayo moria das Lorina aku peringatkan engkau Rabaya Raboya berhati-hatilah engkau anak-anakku Maya Raboya Sandarabo ya Raboya Sandarabo jangan engkau membuat Aikemborina ya Raboya kelompok-kelompok Urabadas inade borina di luar Aikemborina Radabos Lori bidila bidi hominori Radabos hambaku yang aku pilih naik Lori ini video Lori ketika engkau berkubu anak-anakku inambori ada Lori penyusupan ini video